Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim dari kelas 2 SPIB IAIN Purwokerto. Saya di sini akan menjelaskan satu materi tentang perkembangan Islam pada masa kehancuran dinasti Abbasiyah di Baghdad. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang perkembangan Islam masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri berkuasa setelah dinasti Umayyah runtuh. Hal itu terjadi pada tahun 132 Hijriah. Pada awalnya dinasti Abbasiyah menempati Kufah sebagai ibu kota dengan pusatnya di Istana Hasyimiyah. Tampaknya Kufah merupakan basis Syiah dan pusat pemberontakan suku Arab pendukung Bani Umayyah. Kemudian mereka membangun kota Baghdad dan memindahkan pusat pemerintahan ke kota baru ini. Dengan naiknya dinasti Abbasiyah ke panggung kekuasaan, sejarah Islam memasuki fase baru. Semenjak masa ini, berakhirlah riwayat entetis politik Islam yang didominasi golongan aristokrasi Arab. Dan sebaliknya, mulai periode ini pula, kaum muslim Arab dan non-Arab bergandeng tangan, tidak hanya dalam menegakkan aktivitas politik Islam, tetapi juga membangun dan mengembangkan peradaban Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah, peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang bahkan mencapai kejayaan. Hal tersebut dikarenakan dinasti Abbasiyah pada periode ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Puncak dari kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Dan anaknya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Ketika Ar-Rasyid memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, ilmu pengetahuan berkembang, keamanan terjamin, dan wilayah meluas mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor tersebut ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal sendiri itu ada 13. Ada 11. Yang pertama yaitu luas wilayah kekuasaan. Berdirinya dinasti-dinasti kecil, perbuatan kekuasaan di pusat pemerintahan, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup bermewah-mewahan, korupsi atau memperkaya diri. Umat Islam meninggalkan ajaran agamanya, sistem pergantian kekhalifahan secara turun-menurun, dan khalifah usia muda yang tidak mempunyai kemampuan memimpin. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini disebabkan terjadinya perang salib dan serangan tentara Mongol. Serangan yang dilancarkan oleh pihak Kristen terhadap kekuasaan Muslim dalam periode 1095 sampai 1291 Masehi yang dikenal dengan perang salib. Hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa pihak Kristen dalam melancarkan serangan didorong oleh motivasi keagamaan. Selain itu, perang ini juga menggunakan simbol salib. Perang salib awalnya disebabkan persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam. Pada materi yang ketiga ini, dampaknya itu terbagi dalam 3 aspek. Aspek pertama yaitu di aspek ilmu pengetahuan. Pada aspek ini, ilmu pengetahuan mulai mengalami kemunduran. Karena di daerah Baghdad tersebut, masa Khalifah Abbasiyah itu dijadikan pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Tetapi pada masa sekarang masih ada pemikiran hal yang demikian seperti yang dituliskan dalam majalah Al-Furqan tahun 2006 yang menjelaskan bahwa filsafat itu haram. Dengan pemikiran yang mengharamkan filsafat menjadi umat Islam malas berpikir untuk mengembangkan pengetahuan dengan malas berpikir menjadikan umat Islam tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan. Selain mengharapkan filsafat, umat Islam banyak yang berpaham Jabariyah sehingga umat Islam memiliki sifat pasrah karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur nasibnya. Umat Islam yang memiliki paham seperti ini membuat mereka tidak mau berusaha untuk lebih maju.
Umat Islam pun tertinggal dalam bidang teknologi dan ilmu kedokteran. Yang kedua yaitu dalam aspek politik. Dalam aspek politik, terlihat dari hilangnya hegemoni Arab dan berakhirnya kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi di tangan bangsa Mongol. Bukan saja mengakhiri khalifah tetapi juga merupakan awal kemunduran politik dan peradaban Islam. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi ini mengalami kemunduran secara signifikan akibat dari penghancuran kota Baghdad dan runtuhnya secara total dan penduduk tersisa sedikit selama beberapa abad ini. Peristiwa ini banyak disebut sebagai akhir zaman kejayaan Islam. Adapun alasan penulis membahas tiga aspek tersebut karena pada masa keemasan dinasti Abbasiyah yang paling menonjol adalah ketiga aspek ini. Namun setelah dinasti Abbasiyah mengalami kehancuran, umat Islam tidak lagi mempunyai pengaruh dalam aspek ilmu pengetahuan, politik, dan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang dampak runtuhnya dinasti Abbasiyah secara tidak langsung. Umat Islam yang pertama yaitu umat Islam terkotak-kotak. Salah satu dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam kontemporer dari aspek politik, yakni umat Islam menjadi terkotak-kotak. Pada saat dinasti Abbasiyah berjaya, Timur Tengah diidentikan dengan dinasti Abbasiyah. Tetapi setelah hancurnya dinasti tersebut, Timur Tengah terbagi menjadi beberapa bagian atau terkotak-kotak. Umat Islam terlihat pada perpecahan yang terjadi antara Arab Sunni dan Arab Syiah. Terjadinya konflik antara dua golongan ini berawal dari masalah politik. Kaum Sunni berhasil memenangkan calon-calon pemimpin mereka dan terpilih sebagai khalifah atau pemimpin, sedangkan kaum Syiah jarang memenangkan calon pemimpin mereka sebagai khalifah atau pemimpin. Yang kedua yaitu negara Islam mengalami penjajahan. Dampak keruntuhan ini membuat umat Islam terpecah mengakibatkan lemahnya kekuatan umat Islam, sehingga mudah dijajah oleh negara lain. Hal itu terlihat pada atau setelah dinasti Abbasiyah hancur. Ada tiga kerajaan besar, Safawi, Mughal, Turki Utsmani, yang mengalami penjajahan. Dua dari tiga kerajaan besar tersebut hancur oleh bangsa barat, yakni kerajaan Mughal dan kerajaan Turki Utsmani. Hal itu berarti bahwa umat Islam mengalami kemunduran, sedangkan bangsa barat semakin maju serta bisa menguasai dalam bidang politik. Dan yang terakhir yaitu tidak ada lagi sistem kekhalifahan. Runtuhnya dinasti Abbasiyah berdampak pada berakhirnya sistem kekhalifahan yang berdasarkan syariat Islam, kemudian berubah berdasarkan ideologi. Pada masa dinasti Abbasiyah periode kedua, khalifah hanya sebagai simbol pemimpin agama, sedangkan penggerak pemerintahan dipegang oleh sultan. Dengan berakhirnya sistem kekhalifahan pada dinasti Abbasiyah, berdampak pada sistem pemerintahan negara-negara Islam setelahnya. Sistem pemerintahan negara-negara Islam tidak lagi dipimpin oleh khalifah, tetapi dipimpin oleh seorang presiden. Pemerintahan yang semula berbentuk kerajaan berubah menjadi pemerintahan parlementer. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.